Perkenalkan, sebelumnya nama saya Dilman Warubu, asli Jember, terus dari Fakultas Farmasi Universitas Jember. Oke, Farmasi Universitas Jember ya, Mas? Aslinya Jember. Baik. Ya, Bu. Oke, selanjutnya mungkin Mbak Riri Artiani. Baik, Bu. Perkenalkan, nama saya Riri Artiani dari Prodi Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember. Oke. Dari Sastra Budaya Universitas Jember. Baik. Selanjutnya Mbak Makfikul Emilia. Mbak Emil ya kayaknya panggilannya. Silakan, Mbak. Ya, Ibu. Ibu mohon maaf sebelumnya saya off cam ya, Bu, karena saya lagi di luar. Oke, baik. Silakan, nggak apa-apa, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Makfitul Emilia, biasa dipanggil Emil. Saya dari mahasiswi jurusan manajemen Universitas Jember. Oke, Mbak Emil. Kalau Mbak Riri tadi panggilannya Mbak Riri, benar ya? Iya, Bu. Iya, Mbak Riri. Kalau Mas Adilman tadi panggilannya siapa, Mas? Mas Adil? Siapa? Iya, Bu, bisa add juga, teman. Gimana, Mas? Nggak jelas. Bisa dipanggil Adil, bisa dipanggil Ed juga bisa. Adil aja kali ya. Oke, baik. Selanjutnya Mbak Farhatina Nur, silakan. Ya, perkenalkan Ibu, saya Faratina Rualifa, panggilannya Ica, dari Fakultas Kedokteran UNED. Fakultas Kedokteran UNED, oke, baik. Ya. Ini teman-teman ini kebanyakan sudah semester berapa ya? Mas Adil semester berapa, Mas? Saya mau masuk semester 7. Semester 7. Mbak Riri? Mau masuk semester 7, Bu. 7. Mbak Emil? Halo, Mbak Emil? Oke, Mbak Ica semester berapa? Sama, Ibu, masuk semester 7. Ya, sama, Bu. Semester 7. Sama ya, semester 7 semua. Oke, selanjutnya Mas Muhammad Diki, silakan. Ada nggak? Baik, kenalkan nama saya Muhammad Setiawan dari Fakultas Kedokteran Gigi UNED. Oke, semester 7 juga, Mas? Ya, Oke, baik. Selanjutnya Mbak Rifki Rifatul, silahkan. Perkenalkan, nama saya Rifki Rifatul, biasa dipanggil Kiki. Saya asli dari Wuluhan Jember, dari Prodi S1 Ilmu Keperawatan Universitas Dr. Subandi. Oke, semester berapa, Mbak? Semester 6, Ibu, mau ke 7 juga. Oke. Panggilannya Kiki. Kalau Mas Muhammad Diki tadi panggilnya siapa, Mas? Mas Diki? Oke, benar. Oke, baik. Selanjutnya Mas Rifki Ibrahim, silahkan. Ya, Assalamualaikum. Nama saya Rifki Ibrahim Dio, dipanggil Dio dari Dr. Subandi, Universitas Dr. Subandi. Sama ya Fakultas semesternya? Keperawatan. Ya, sekelas, Ibu. Oke, baik. Selanjutnya Mas Hasan Huda, silahkan. Baik, terima kasih, Bu. Perkenalkan, nama saya Hasan Huda. Bisa dipanggil Hasan, bisa juga dipanggil Huda. Saya dari Akademi Farmasi Jember. Semester berapa, Mas? Semester 4 mau ke 5, Ibu. 4 mau ke 5. Oke, baik. Selanjutnya Mbak Ilmanavia Farabila, silahkan. Baik, Bu. Perkenalkan, saya Ilmanavia Farabila Natasha, bisa dipanggil Farah, dari Akademi Farmasi Jember. Oke, sama ya, Mbak? Mau semester 5? Iya, sama dengan Hasan, Bu. Oke, baik. Selanjutnya Mas Ahmad Bagus, silahkan. Oke, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf Ibu, saya lagi di jalan. Oh iya. Oke, nama saya Bagus Budi dari Unmu.
Fakultas Teknik Sipil. Semester Di sini berapa, saya Mas? sedikit- Saya di sini sendiri OTW menuju semester 9. Oke, panggilannya Mas siapa ini? Mas Bagus? Oke, Mas Bagus. Oke, Mas Bagus. Sebentar, saya izin menerima telepon. Sebentar. Sebentar ya. Sebentar. Bentar. Oke, baik. Oke, baik. Maaf tadi ada WA situ. Oke, saya akan memberi sekedar gambaran umum terlebih dahulu ya terkait KKN yang akan kita lakukan bersama, KKN kolaboratif yang diinisiasi oleh pemerintah Kabupaten Jember, yang mana KKN ini akan mungkin sedikit berbeda dengan KKN yang teman-teman pernah ketahui yang sudah dikerjakan oleh kakak kelasnya, karena KKN kolaboratif ini baru pertama kali dilaksanakan ya. Ini adalah tahun pertama yang mana nanti setiap tahunnya rencananya akan terus dilakukan secara berkesinambungan. Nah, nanti teman-teman secara detailnya masih akan dapat lagi pengarahan di tanggal 18 pada hari Senin nanti bersama dengan rekan-rekan yang lain, dan itu akan diarahkan langsung dari Pemkab.
Sebagai gambaran umum, tema dari KKN kolaboratif ini adalah terkait pemaksimalan peran perguruan tinggi dalam penataan data kemiskinan berbasis teknologi IT. Jadi, di sini nanti yang diharapkan sebagai output luarannya adalah data masyarakat miskin. Nah, latar belakangnya apa sih sebenarnya? Bahwa kita ketahui bersama, pemerintah itu memiliki banyak program terkait bantuan-bantuan sosial untuk masyarakat tidak mampu. Nah, bantuan sosial ini bentuknya macam-macam, mulai dari BPJS Kesehatan, kemudian dana-dana sosial, bantuan langsung tunai, dan lain sebagainya, ya, yang diterimakan kepada masyarakat, di mana masyarakat yang menerima bantuan itu ada basis datanya. Basis datanya itu tadinya selama bertahun-tahun dikumpulkan secara manual, ya, dari setiap desa melalui kepala desa, naik ke kecamatan dan seterusnya, ya, kemudian sampai di dinas sosial, akhirnya muncul data-data nama yang kemudian menjadi patokan pemerintah untuk menggelontorkan sejumlah dana, sejumlah bantuan berdasarkan data tersebut. Nah, setelah sekian tahun dievaluasi, ternyata data tersebut, oh, kenapa backup room-nya ini kok mau diakhiri ya? Sebentar. IT saya WA. Teman-teman, ini breakout room-nya sebentar lagi mau di-close, tapi teman-teman bisa join ulang melalui link yang sama ya. Kata IT-nya ada sedikit trouble, jadi harus di-restart ulang sekitar 30 detik lagi gitu. Mungkin agak sedikit tidak nyaman, tapi tidak apa-apa ya, kita mungkin leave sebentar, kemudian nanti 30 detik lagi kita balik ke link yang sama. Gitu. Merestart dulu ini Mbak Mas. Oke, kita tunggu lengkap dulu ya. Masih 5, masih separuh. Oke, 7 orang, 6 ya, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Masih separuh. Oke, baik, saya lanjutkan ya. Jadi terkait data yang sudah bertahun-tahun dijadikan dasar pemerintah untuk menggelontorkan sejumlah dana bantuan tersebut, ternyata usut punya usut itu lebih dari 50% penduduk Jember adalah termasuk dari golongan warga yang miskin, warga yang masuk ke dalam yang namanya DTKS, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Nah, bisa kita bayangkan bersama ya, bagaimana kalau misalnya sebuah kota kabupaten itu lebih dari separuhnya ini termasuk golongan penduduk miskin. Nah, tentunya sebenarnya banyak permasalahan yang kemudian muncul dari awalnya keluarga miskin ini, baik dari sektor pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya tentu. Nah,
Ternyata data yang 50% lebih ini perlu kita klarifikasi, perlu kita verifikasi kebenarannya. Karena memang pada dasarnya banyak yang ternyata salah sasaran. Mereka yang tergolong mampu, kalau pas lagi ada kayak begini, kok mengaku menjadi warga miskin yang akhirnya menerima bantuan. Dan mereka yang miskin justru tidak mendapatkan bantuan, yang pada intinya salah sasaran. Nah, tugas bersama kita yang diamanatkan oleh Bapak Bupati adalah untuk memverifikasi data-data tersebut ya melalui aplikasi, nanti alat bantunya sebagai tools, di mana setelah kita memverifikasi nanti memang pada akhirnya akan menjadi bahan evaluasi. Jadi KKN ini nanti akan endingnya hanya pada verifikasi dan pengambilan data saja. Tidak sampai menganalisa, tidak sampai kemudian data itu kita olah mau diapakan, tidak. Nanti langkah selanjutnya untuk pengolahan data, analisa sampai kesimpulan nanti ada pada Pemkab. Namun data yang kita ambil bersama sebenarnya bukan mengambil data tapi memverifikasi data itu yang akan kita kerjakan di sini. Datanya sudah ada, nanti akan dimasukkan melalui aplikasi. Jadi teman-teman nanti bekerjanya adalah sesuai dengan petunjuk dari aplikasi yang nanti lebih detailnya akan dijelaskan di hari Senin. Teman-teman hanya akan bisa membuka data di mana teman-teman ditugaskan. Kalau kita bertugas di Sumber Lesung, maka kita nggak bisa buka data yang ada di Patrang, data yang ada di Kencong, seperti itu. Hanya di kecamatan di mana kita ditugaskan. Nah, berapa penduduk miskin yang ada di Ledo Ombo nanti akan bisa dibuka, diketahui setelah aplikasi itu dibagikan. Nah, kalau misalkan ada 1.000 masyarakat miskin yang terdata di Ledo Ombo, berarti 1.000 masyarakat miskin itu harus dibagi oleh 10 orang. Satu orang berarti punya tugas memverifikasi 100 penduduk. Bagaimana cara memverifikasinya? Tentu kita akan melakukan pengelompokan. Mana-mana masyarakat yang terpeta rumahnya ada di sebelah utara, selatan, barat, timur, seperti itu. Nanti siapa yang pergi ke utara, siapa yang ke selatan, barat, timur, itu kita akan kelompokkan. Nah, teman-teman nanti harus memverifikasinya itu satu persatu, melakukan wawancara. Apa saja yang harus ditanyakan, toolsnya pun nanti sudah ada di aplikasi. Panduannya sudah ada di aplikasi, teman-teman hanya tinggal mengikuti yang ada di aplikasi, memasukkan data sesuai dengan jawaban dari penduduk yang kita tanya. Terlepas dari dia berbohong atau tidak, teman-teman cukup menginput saja. Kita tidak melakukan intervensi apapun, tidak memaksa dia untuk berkata jujur, tidak juga kita asas praduga tidak bersalah, kita mencurigai seseorang, tidak. Tapi kita bertanya saja kepada masyarakat. Ada beberapa dokumentasi juga yang harus kita lakukan, seperti memotret foto rumahnya dari depan, samping, belakang, seperti itu. Pokoknya nurut dengan aplikasi, itu yang akan kita lakukan. Nah, kemudian data itu nanti akan terkolektif di Pemkab. Untuk selanjutnya Pemkab yang akan menganalisa. Itu tugas yang pertama, terkait dengan bagaimana kita mendata terkait data kemiskinan yang ada di Kabupaten Jember. Kemudian tugas yang kedua, ini ya, supaya masyarakat tidak terlalu sensitif, karena kenapa kok yang dikaji, yang dianalisa hanya data kemiskinan, seolah-olah kita mencari kekurangan dari sebuah desa tersebut. Namun, di lain sisi kita juga punya tugas untuk menggali potensi di desa yang akan kita jadikan sebagai lahan KKN. Potensinya nanti baru kita tahu mungkin setelah kita terjun ke sana, atau mungkin teman-teman sekarang kalau mau studi pendahuluan boleh mulai mencari-cari profil desanya di internet ya. Saya sendiri jujur belum sempat ya untuk mencari profil dari Ledo Ombo dengan internet, mungkin baru besok atau lusa. Boleh kita nanti sama-sama cari sehingga kita punya gambaran sebenarnya desa ini potensinya apa sih yang bisa kita jadikan untuk sumber pemasukan, meningkatkan taraf hidup masyarakat di desa ini. Misalkan sebagai contoh, kalau misalnya desa Ledo Ombo ternyata punya komoditi kopi, katakanlah kopinya produksi kopinya melimpah di situ. Nah, daripada cuman kopi ini hanya dijual bentuk bijinya aja ke pasar, mungkin teman-teman yang ada di farmasi punya ide merubahnya menjadi scrub, menjadi essential oil, menjadi bentuk-bentuk yang lebih punya nilai jual.
seperti itu, atau ide-ide yang lain, teman-teman yang dari teknik sipil, dari sastra, mungkin ada secara non teknisnya ya, mungkin tidak secara pengolahan bahannya, tetapi ada potensi-potensi yang bisa digali dari desa tersebut. Nah, itu juga nanti yang wajib kita angkat dalam KKN ini. Nah, potensi-potensi tersebut tentunya tidak langsung serta-merta menjadi suatu produk, tapi kita ada proses di dalamnya. Nah, proses di dalamnya ini untuk menggali potensi nantinya juga akan dituangkan dalam bentuk logbook harian, ya. Logbook harian ini akan disosialisasikan juga nanti di hari Senin. Salah satu logbooknya itu adalah juga dengan akses media sosial, yaitu melalui Instagram, melalui Facebook, melalui Twitter, yang kalau teman-teman punya potensi yang itu harus diketahui oleh khalayak umum, silahkan nanti bisa membuat konten-konten ya, TikTok boleh, yang harus di-tag ke akun-akun sosial medianya Pemkab maupun dinas sosial, dinas-dinas terkait ya. Kalau misalnya itu memang potensi wisata, ya dinas pariwisata nanti yang ikut di-tag. Itu nanti yang dipesankan dan juga diwajibkan dibuat. Itu kalau nggak salah sosial medianya itu hanya durasi 5-7 menit begitu, tidak terlalu panjang, dan itu hanya 1 minggu sekali membuat kontennya, tidak setiap hari. Kalau yang setiap hari nanti akan ada logbook, begitu. KKN ini akan berlangsung kurang lebih 5 minggu, 23 Juli sampai 26 Agustus. Untuk bimbingan yang saya lakukan, nanti akan saya laksanakan secara luringnya adalah 1 minggu 1 kali. Jadi total nanti akan ada 5 kali kunjungan saya, dan sisanya adalah bisa dilakukan secara daring. Mungkin kalau tiap harinya teman-teman punya kendala, ada masukan, ada sesuatu yang didiskusikan, kita bisa melakukan secara daring. Sebentar. Oke. Baik, mungkin itu terkait secara gambaran umum. Saya akan share screen sedikit materi terkait tata tertib KKN. Mungkin nanti ini juga akan diulangi pada tanggal 18, jadi teman-teman mungkin ini sebagai gambaran juga ya. Sekilas aja, ini saya hanya menyampaikan ulang dari apa yang diamanatkan dari Pemkab. Tugas, kewajiban, dan tata tertib dari KKN kolaboratif. Untuk tugas saya sebagai dosen pembimbing lapangan adalah untuk mengikuti diklat dan TOT sebelum pembekalan, melakukan konsolidasi dengan mahasiswa sebelum penerjunan seperti yang sekarang kita lakukan, melakukan pendampingan kepada mahasiswa sebelum survei dan penyusunan program, membimbing mahasiswa dalam perumusan program, membimbing selama pelaksanaan KKN, membantu koordinasi dengan semua lembaga terkait dalam rangka mendukung program KKN. Tentu lembaga terkaitnya ini nanti akan kita sesuaikan dengan tadi yang saya sebutkan ya, dengan potensi-potensi yang nanti akan kita gali dari Desa Ledo Ombo. Melakukan monef setiap minggu, jadi kunjungan secara luring tadi ya, setiap minggu. Membimbing pembuatan konten video dan media online, 1 minggu sekali ya, harus ada produk 1 minggu sekali berupa konten sosial media, membimbing pembuatan laporan dan artikel ilmiah, melakukan penilaian ya, dan nanti ada ujian akhirnya juga, menyerahkan nilai KKN ke LP2M paling lambat nanti 7 hari setelah penarikan KKN. Jadi memang nanti secara keseluruhan kegiatan kita ini akan dibuat menjadi bentuk laporan dan juga artikel ilmiah. Nanti pada saat ujian akhir ini mirip seperti ujian skripsi begitu, jadi akan ada presentasi dari teman-teman perwakilan yang kemudian akan juga penilaiannya melalui proses diskusi tanya-jawab terkait selama 5 minggu proses dijalankan, mungkin keikutsertaan, kepesertaan, hambatan, apa saja, bagaimana pembagian tugas, dan lain sebagainya. Terkait dengan 5 minggu proses, semua saya harapkan dapat berpartisipasi secara rata, ada pembagian yang baik, kerjasama yang baik, supaya nanti pada saat ujian akhir tentunya setiap proses yang saya tanyakan, semua peserta bisa menguasai. Oke, nah ini untuk tugas mahasiswa adalah paling diutamakan tetap adalah menjaga nama baik perguruan tinggi ya, alma maternya masing-masing melalui sikap, perilaku, tutur kata, dan penampilan yang dijaga.
tata keramanya ya, sopan santunnya baik secara berkata maupun berpenampilan. Mahasiswa juga diwajibkan untuk mengikuti pembekalan, berkonsolidasi dengan saya, DPL, dan pemerintah daerah, kabupaten, desa, maupun pihak terkait. Diwajibkan menyusun program kerja, melaksanakan program kerja dengan penuh tanggung jawab dan berdedikasi tinggi, membina kerjasama dan komunikasi yang efektif, membuat logbook harian, video mingguan dan akhir, serta publikasi di media online. Publikasinya ini mengikuti konten video mingguan ini. Melaporkan kegiatan dan progres kegiatan pada DPL, dan membuat artikel sebagai laporan akhir. Nantinya artikel ini juga ada format yang akan dibagikan oleh Pemkab maupun LP2M. Nanti ini akan disampaikan menyusul terkait format artikelnya. Nah, ini yang nantinya akan harus teman-teman lakukan adalah salah satunya menunjuk Kordes, koordinator desa. Apa tugas dari koordinator desa atau Kordes? Kordes ini mirip seperti ketua kelas begitu ya. Dia akan melaksanakan kegiatan sebagai mahasiswa peserta KKN juga. Jadi kalau jadi Kordes ya tetap jadi peserta KKN juga. Dia akan ditunjuk untuk melakukan koordinasi mahasiswa dalam satu desa. Jadi mengkoordinir 10 teman-temannya di dalam satu desa. Mengkoordinasi pelaksanaan lokakarya desa. Lokakarya ini adalah nantinya di akhir KKN ini kita akan menampilkan, menyajikan presentasi hasil apa sih selama 5 minggu ini yang kita kerjakan di Desa Ledok Ombo. Kita presentasikan di hadapan Bapak Kepala Desa beserta perangkatnya, potensi-potensi apa yang kita dapatkan, masukan apa, rekomendasi apa yang akan kita sampaikan kepada masyarakat ya. Terlepas dari nanti bisa diterima atau tidak, terlaksana atau tidak, namun apa yang menjadi usulan kita, rekomendasi kita, sumbangsih kita ya dalam kaitannya sebagai institusi dalam hal institusi pendidikan akan kita sampaikan dalam sebuah lokakarya, dan itu nanti koordinasinya ya yang mengkoordinasi misalnya pembagian undangannya, materinya, beserta apa saja hal-hal yang dibutuhkan, ini harus ada satu ketuanya, yaitu nanti diketuai oleh Kordes ini. Mengkoordinasikan dan menyelenggarakan pertemuan tingkat dusun dan desa. Jadi sebelum adanya lokakarya, mungkin teman-teman butuh mengadakan pertemuan-pertemuan kecil dengan melibatkan pengurus-pengurus di desa, perizinan-perizinan. Nah, ini semuanya nantinya adalah dipimpin oleh satu Kordes. Mengkoordinasikan pelaksanaan program kerja, catatan harian, laporan mingguan, dan laporan akhir. Jadi hal-hal yang diwajibkan untuk disetorkan kepada DPL secara harian maupun secara mingguan, ini nanti yang memanage ya, mengingatkan, kemudian mungkin bisa mengkoordinasi adalah oleh Kordes. Ini silahkan kalau misalnya teman-teman punya usulan, kayaknya Kordes ini butuh sekretaris, Bu, ini tidak masalah, boleh disepakati. Yang jelas sesuai dengan arahan Pemkab harus ada satu yang ditunjuk sebagai Kordes, mirip seperti ketua kelas. Nah, di samping Kordes kita harus tunjuk satu lagi orang yang berbeda sebagai Korcam, yaitu koordinator camat. Apa tugasnya? Yaitu melaksanakan kegiatan sebagai mahasiswa peserta KKN, sama ya, dia juga terlibat dalam kegiatan KKN. Kemudian Korcam ini juga harus melakukan koordinasi mahasiswa dalam satu kecamatan. Jadi kecamatan itu kan berarti Ledok Ombo. Ledok Ombo, di dalam Ledok Ombo ini kalau nggak salah kemarin ada 5 desa. Jadi kalau Kordes itu adalah mengatur intern di dalam desa, kalau Korcam ini dia akan mengatur antar desa. Saya kurang hafal nama-nama desanya, tapi masih dalam satu kecamatan. Dalam kecamatan Ledok Ombo. Jadi mungkin gambarannya kalau Kordes itu menteri dalam negeri, kalau Korcam ini menteri luar negerinya, begitu. Antar desa tetapi masih dalam satu kecamatan. Kita sebut dengan Korcam. Nah, nantinya antar desa ini tentu juga akan ada beberapa koordinasi yang dilakukan, yang mana itu akan dilakukan oleh Korcam. Antar kecamatan, antar desa tadi ya, tapi masih dalam satu kecamatan.
membantu DPL dalam menangani permasalahan yang menyangkut satu kecamatan, wilayah kecamatan, jika memang hal tersebut menyangkut harus ada sangkut pautnya dengan desa sebelah misalnya. Melaporkan setiap permasalahan yang ada di tingkat kecamatan gitu. Jadi ini urusannya nanti lebih kepada kalau kita membutuhkan koordinasi dengan desa-desa di sebelah yang masih ada dalam satu kecamatan, yaitu di Ledo Ombo. Kewajiban mahasiswa mengikuti pembekalan, mengikuti pos-tes, dan mengerjakan seluruh tugas, wajib menjaga nama baik, mengikuti seluruh prosesi pelepasan dan penarikan sesuai dengan jadwal. Peserta KKN ini tidak boleh meninggalkan lokasi KKN kecuali ada urgensi dengan ketentuan. Harus disertai dengan surat izin meninggalkan lokasi yang ditandatangani oleh kepala desa dan sepengetahuan oleh dosen pembimbing lapangan. Harus sepengetahuan saya juga. Surat izin tersebut hanya berlaku maksimal 2 kali 24 jam. Dalam hal khusus, izin meninggalkan lokasi kerja KKN hanya diberikan oleh DPL masing-masing. Jadi tetap nanti koordinasinya, keputusannya tetap pada DPL, tetap pada saya, namun tentu kalau teman-teman sudah terjun ke desa, kita harus ada unggah-ungguhnya ya. Jadi selain saya, pastinya tentu harus izin dari perangkat desa setempat. Sebelum teman-teman minta izin ke perangkat desanya, terlebih dahulu ringnya adalah melalui yang disaring adalah izin dari saya dulu. Kalau dari saya sudah ACC, baru diperbolehkan untuk meminta izin kepada kepala desa. Begitu. Melaksanakan tugas KKN dengan tanggung jawab dan dedikasi tinggi, kemudian menghayati dan menyesuaikan diri dengan kehidupan di lokasi kerja KKN, membina kerjasama antar sesama mahasiswa dan masyarakat, menjaga kelengkapan dan keutuhan semua atribut mahasiswa KKN, jaket dan topi. Atribut tersebut tidak boleh hilang atau diberikan dipindah-tangankan kepada orang lain. Kehilangan salah satu atribut harus segera dilaporkan ke LP2M. Jadi atributnya tidak boleh ada yang tertinggal. Menjaga seluruh barang atau harta pribadi, segala kerusakan dan kehilangan bukan menjadi tanggung jawab, harus menjadi tanggung jawab dari masing-masing mahasiswa. Jadi ini yang dipesankan, teman-teman hanya membawa barang-barang yang berhubungan dengan KKN saja. Tidak usah membawa barang-barang yang sifatnya barang berharga, karena kehilangan tidak menjadi tanggung jawab pihak desa, namun dikembalikan kepada tanggung jawab masing-masing mahasiswa. Mengikuti responsi yang dilakukan oleh DPL secara tertulis maupun lisan pada akhir pelaksanaan KKN. Ini untuk larangan. Larangannya adalah tidak boleh melakukan perbuatan yang mencemarkan nama baik alma mater, tidak boleh melakukan politik praktis, unjuk rasa, ikut campur dalam pilkades ya, serta menjaga supaya jangan sampai terjadi tindakan asusila. Tidak boleh melakukan perbuatan yang melanggar hukum, baik secara langsung maupun tidak langsung, membawa minuman keras, dan untuk yang laki-laki mungkin Bu Dini pesankan supaya jangan merokok di tempat umum. Ini juga salah satu etika ya. Walaupun mungkin laki-laki merokok itu biasa, tapi ingat kalian membawa nama baik alma mater, mungkin untuk yang laki-laki, kalau memang kalian merokok, mohon jangan sampai di tempat umum. Ya, jangan sampai di tempat umum, jangan sampai terlihat oleh masyarakat publik. Lebih bagus lagi kalau selama KKN tidak merokok sama sekali, itu malah lebih bagus banget. Kalau misalnya saya diajakin nih Bu, misalnya pas ikut kegiatan di desa ada yang menawari merokok, ya kalau bisa ditolak, itu etikanya. Kalau bisa jangan diikuti, karena memang merokok ini salah satu etika. Kalau kalian teman-teman mungkin ada di kosan ya, yang itu privasi teman-teman, ya monggo silahkan. Tapi karena ini dalam rangka menjaga nama baik alma mater, teman-teman yang laki-laki, Bu Dini harapkan jangan dulu untuk merokok di tempat umum. Kalau kepepet banget emang udah terlanjur punya kebiasaan merokok, ya lakukan di tempat yang tertutup, yang tidak terlihat oleh warga secara khalayak umum. Begitu. Yang perempuan ya, cara berpakaiannya ini yang khususnya menjadi etika selama teman-teman nanti ada di desa Sumber Lesung. Tidak boleh membawa barang mewah ya,
kemudian juga tidak boleh menggunakan wewenang pangkat jabatan di luar status peserta KKN, status sosial apapun, di sini statusnya adalah sama sebagai mahasiswa. Dilarang membuat atau menggunakan stempel kop surat yang mengatasnamakan perguruan tinggi atau LP2M di luar dari perizinan resmi yang dikeluarkan oleh institusi. Tidak boleh menerima tamu yang bermalam di lokasi, tidak boleh bermalam dalam satu rumah pemondokan bagi mahasiswa pria dan perempuan. Jadi nanti pria dan perempuan akan dipisahkan. Memberi komentar kritik dan sejenisnya terhadap kebijakan pemerintah dan instansi setempat ya. Ini teman-teman hati-hati terhadap isu-isu yang ada di desa, misalnya memilih salah satu misal ada calon kepala desa berpihak pada salah satu calon, itu dihindari. Teman-teman tetap bersifat netral saja. Melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan peraturan dan norma masyarakat, dan dilarang meninggalkan lokasi selama pelaksanaan. Sanksinya, sanksi tingkat 1 dilakukan dengan memberikan peringatan terhadap mahasiswa yang melakukan satu atau lebih pelanggaran sebagai berikut. Tidak mengikuti kegiatan konsolidasi tanpa izin, tidak mengisi lembar rencana pelaksanaan kegiatan, tidak mengisi presensi harian, meninggalkan lokasi tanpa izin, tidak menggunakan salah satu atribut, tidak mengikuti prosesi pelepasan atau penarikan KKN tanpa izin. Sanksi tingkat 2 dilakukan dengan memberikan peringatan kedua terhadap mahasiswa peserta KKN yang melakukan satu atau lebih pelanggaran sebagai berikut. Telah diberi peringatan tingkat 1 tapi mengulangi, berdasarkan pertimbangan DPL, rekan mahasiswa peserta KKN dan masyarakat dianggap tidak menghayati dan menyesuaikan diri dengan kehidupan lokasi kerja KKN setelah meninggalkan lokasi lebih dari 5 hari. Membawa benda mewah, meninggalkan lokasi kerja tanpa izin lebih dari 1 kali 24 jam sampai maksimal 2 kali 24 jam. Dan tidak bisa bekerja sama dengan sesama mahasiswa, masyarakat, atau instansi terkait. Peringatan 1 dan 2 ini akan menentukan nilai yang direkomendasikan oleh pejabat yang berwenang. Pejabat yang berwenang untuk memberikan kartu kuning 1 dan 2 adalah DPL, Koordinator Mahasiswa dan LP2M. Sanksi tingkat 3, yaitu dengan memberikan kartu merah kepada mahasiswa yang melakukan satu atau lebih pelanggaran sebagai berikut. Mendapatkan peringatan tingkat 2 tapi masih diulangi, melakukan perbuatan yang mencemarkan nama baik alma mater, meninggalkan lokasi kerja lebih dari 5 hari selama waktu pelaksanaan KKN, meninggalkan lokasi selama lebih dari 2 hari secara berurutan tanpa surat izin, melakukan perbuatan yang dikategorikan sebagai tindakan melanggar hukum, asusila, politik praktis, unjuk rasa, ikut campur pilkada atau pilkades, dan kegiatan lainnya yang meresahkan masyarakat di lokasi kerja KKN. Melakukan perbuatan yang bersifat pemalsuan atau penipuan administratif, yaitu pemalsuan tanda tangan atau surat izin meninggalkan lokasi, pemalsuan tanda tangan pada buku laporan, proposal, dan sebagainya, pemalsuan atau penipuan identitas, dan membuat stempel atau kop surat yang mengatasnamakan perguruan tinggi, LP2M dalam menjalin kerjasama dengan pihak luar. Jadi ini berbagai bentuk pemalsuan ya. Peringatan tingkat 3 ini dilakukan dengan prosedur sebagai berikut. Koordinator mahasiswa atau pejabat yang berwenang lainnya atas usulan DPL memanggil mahasiswa peserta KKN yang bersangkutan ke LP2M untuk dilakukan sidang bersama yang dihadiri oleh mahasiswa tersebut, DPL, koordinator mahasiswa, dan kesekretariatan KKN atau kepala LP2M untuk menentukan sanksi yang akan diberikan kepada mahasiswa tersebut. Dan dalam keadaan yang sangat memaksa, sanksi peringatan tingkat 3 dapat diberikan di lokasi kerja KKN oleh DPL dan selanjutnya mendapatkan pengesahan dari kepala LPPM. Jadi kalau tidak memungkinkan diadakan sidang, maka DPL yang akan langsung memberikan sanksi langsung di tempat lokasi dilaksanakannya KKN. Oke, ini adalah terkait selintas gambaran tugas dan kewajiban tata tertib untuk mahasiswa
peserta KKN. Mungkin sementara supaya tidak terlalu overload ya, karena masih akan ada pengarahan juga dari Pemkab. Mungkin ini sekilas, teman-teman silahkan kalau ada yang mau didiskusikan, mau bertanya, saya beri kesempatan. Silahkan. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Ini sih Ada? izin bertanya. Ya. Silakan Mbak Ica. Nah, mungkin di luar topik dari yang tadi ya Bu. Ini saya mendapatkan apa itu dari teman kalau surat tugas itu sudah keluar Bu dari LP2M. Surat untuk apa Mbak? Surat ini untuk surat tugas mahasiswa. Surat tugas pemberitahuan penerjunan. Iya Bu. Mungkin kalau untuk LP2M ditanyakan ke masing-masing LP2M institusinya ya. Kebetulan kalau di universitas saya yang Dr. Subandi ini kok belum ya Mbak? Mungkin Senin mungkin kali ya, atau tiap institusi beda untuk penerbitan surat tugasnya. Gitu. Oh ini gitu. Beda-beda ya Bu ya? Iya, kalau untuk surat tugas dari LP2M berarti merujuk pada masing-masing institusinya Mbak. Yang UNED ya ke UNED, mungkin LP2M itu di tingkat prodi ya kalau di UNED ya, atau fakultas? Tidak. Fakultas. Oh, LP2M itu satu tingkat di universitas. Iya, LP2M itu adanya di masing-masing institusi Mbak. Biasanya kalau UNED kayaknya di fakultas. Ada yang fakultas, ada yang prodi. Gitu. Nantinya kayaknya pastinya ada pemberitahuan dari institusinya masing-masing dan pasti diserahkan Mbak surat tugasnya itu sebelum mahasiswa diterjunkan. Teman-teman kan diterjunkannya kan masih tanggal 23. Nanti tanggal 18 masih pengarahan. Masih ada beberapa kali pengarahan juga. Apa saya kirimkan ke grup ya Bu ya? Boleh, silakan. Boleh, nggak apa-apa. Soalnya kadang ini memang di grupnya dosen pun juga begitu. Jadi teman-teman mahasiswa itu beda kelompok ya. Kalau kita kan kelompok sumber lesung nih, kadang suka dapat informasi dari desa-desa yang lain yang bahkan di luar kecamatan yang memang agak tidak sama gitu startnya. Padahal sebenarnya dari Pemkab sendiri menyampaikan bahwa kalau mahasiswa belum dapat pengarahan ya rasanya memang masih ngeblank semuanya. Dosennya aja baru dapat pengarahan baru 2 hari yang lalu Mbak. Baru kemarin lusa itu pengarahan intern di masing-masing institusi. Dan yang kemarin hari Kamis itu pengarahan secara keseluruhan dari Pemkab. Jadi kami pun masih pengarahan baru banget baru kemarin. Nanti mahasiswa menyusul itu supaya teman-teman juga nggak ngeblank, supaya ada gambaran yang mau dikerjakan itu seperti apa, langkah-langkahnya juga kayak gimana gitu. Gitu. Ada lagi mungkin? Saya cek dulu di WA. Bertanya lagi Bu. Tapi ini sudah dalam satu drive seperti itu. Mungkin coba teman-teman dibuka. Kayaknya itu sudah semua gitu Bu. Ini dosennya aja belum dapat pemberitahuan ini Mbak. Malah mahasiswanya duluan. Oke, sebentar. Judulnya sama semua ya. Bupati Bondowoso. Yang Jember. Ini enggak beda acara tambah. Ini kopnya Universitas Jember ya? Oh iya Bu, mohon maaf. Mbak, kayaknya kok beda ya Mbak ya? Nggak beda acara ta ini? Iya, LP2M itu setahu saya itu ada di masing-masing institusi. Ini lokopnya Universitas Jember, Mbak.
Mungkin ya kalau menurut saya karena UNED itu mahasiswanya banyak banget ya. Agenda KKN bukan cuma KKN kolaboratif ini, mungkin KKN ada macam-macam. Di Universitas Dr. Subandi pun ada KKN yang dia di level prodi. Jadi bidan KKN sendiri, perawat KKN sendiri ada, Mbak. Dan itu di luar program ini. Kalau KKN kolaboratif ini, penginisiasinya adalah pemerintah Kabupaten Jember. Jadi semua surat menyurat kayaknya kopnya bakalan kopnya Pemkab. Gitu. Itu kalau yang memang surat resmi dari Pemkab. Kalau mungkin nanti LP2M memberikan surat resmi kepada mahasiswa, itu akan merujuk pada masing-masing institusi. Gitu. Kalau UNED ya LP2M-nya UNED, nanti Subandi ya Subandi, Unmu ya Unmu, Akfar ya Akfar, begitu masing-masing akan punya LP2M sendiri-sendiri. Kalau yang barusan Mbak share ini, kok kayaknya menurut saya beda acara, gitu. Soalnya dosen sendiri belum dapat nih Mbak surat pemberitahuannya kayak gini. Itu yang dimaksudkan Mbak Ica mau nyari apanya nih Mbak? Saya kira sudah dapat surat pemberitahuannya gitu, jadi bisa mungkin untuk survei terlebih dahulu. Oh, mau melakukan studi pendahuluan, gitu maksudnya? Belum, Mbak? Belum. Mahasiswa dapat pengarahan dulu, nanti tanggal 18, baru setelah itu nanti tahu step by step-nya mau ngapain gitu. Kalaupun nanti mau pengen ada studi pendahuluan, boleh nanti hari Senin itu sekaligus ditanyakan, Mbak, studi pendahuluannya itu minta izinnya kemana, kemudian harusnya studi pendahuluan itu kan kita bareng-bareng ya kalau mau kompaknya ya, pengaturan waktunya bagaimana, apakah secara teknis akan diagendakan, karena tentunya sebenarnya secara resmi kita harus ada prosesi untuk serah terima. Tapi hari ini tadi, hari Jumat baru siang tadi, itu Pak Kepala Desa masing-masing desa tuh baru dikumpulin di Pemkab, baru diinfokan, ini mau ada mahasiswa nanti tujuannya begini-begini baru hari ini tadi Mbak. Gitu. Jadi kalau studi pendahuluan kayaknya juga bertahap. Pak Kadesnya baru tahu hari ini, dosennya baru tahu kemarin gitu. Oke, ada teman-teman ya. Sabar dulu ya, saya apresiasi semangatnya teman-teman ini. Ada lagi mungkin, silakan yang mau bertanya. Ada? Mas Adil, Mbak Riri, Mbak Emil, Mas Diki, Mbak Kiki, Mas Dio, Mas Hasan, Mbak Farah, dan Mas Bagus. Ada yang ditanyakan? Cukup? Halo? Ya, cukup dari saya, Bu. Cukup ya. Oke, baik. Mungkin sementara cukup. Boleh kalau misalnya teman-teman nanti baru kepikiran bertanya, kita diskusi, membuka forum di WA Group secara fleksibel bisa ya. Nanti teman-teman mungkin malam ini udah terlalu malam atau mungkin ada yang masih punya acara supaya tidak terlalu mengganggu begitu. Sepakat begitu teman-teman? Boleh lanjut di WA Group nanti kalau ada yang mau bertanya. Menyusul? Sepakat? Bisa, Bu. Oke, baik. Baik, mungkin untuk sesi perkenalan dan pendahuluan untuk malam hari ini kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih untuk kesediaan waktu dari teman-teman. Kita bisa lanjut lagi secara fleksibel di WA Group. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke.